Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Pak Martin, beserta seluruh anggota Komisi 6, juga Pak Wamen 2, Bapak Tiko, beserta seluruh Dirut Pelindo 1 sampai 4. Tadi saya sudah mendengarkan paparannya, namun ini juga ada yang ingin saya pertanyakan, Pak Wamen. Ini Pelindo ini sebenarnya holding atau merger? Ini karena tadi sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Evita, yang istilah yang digunakan dalam bahan rapat ini kebanyakan integrasi atau penggabungan gitu. Apakah ini sama gitu antara merger dengan integrasi atau holding dengan penggabungan? Padahal di berita-berita sebelumnya di berbagai media, staf khusus Menteri BUMN selama ini menyebutkan istilah merger, yaitu untuk Pelindo, sehingga publik pun mengasosiasikan Pelindo akan dilebur jadi satu manajemen. Nah, di sisi lain pada halaman 10 disebutkan juga konsep pembentukan subholding, sehingga kami mengasosiasikan juga adanya induk holding. Maka konsepsinya adalah terjadi holding Pelindo atau holding perusahaan pelabuhan. Nah, ini harus dipertegas, jangan sampai publik menilai keempat Pelindo ini belum kompak untuk bergabung. Jadi harus dipertegas antara holding, merger, ataukah konsep tadi apa namanya, integrasi gitu ya. Jadi perlu dipertegas karena masyarakat juga agak bingung gitu. Selama ini yang disampaikan di media itu adalah merger. Lalu yang kedua mengenai pelabuhan internasional. Ya, saya ingin bertanya juga, dari total 170 pelabuhan yang dikelola oleh keempat Pelindo, mana saja yang dikategorikan sebagai pelabuhan internasional? Karena pelabuhan yang sudah dikategorikan berkelas nasional dan internasional, maka mutlak dibutuhkan kemudahan akses ke pelabuhan, baik dari laut maupun darat, termasuk infrastruktur dalam pelabuhan. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah pelabuhan yang berkelas internasional sudah memiliki parkir khusus untuk truk atau kontainer yang akan mengangkut barang-barang di pelabuhan? Ya, begitu halnya juga dengan kontainer dry port, apakah sudah tersedia juga? Karena umumnya kondisi infrastruktur kebanyakan pelabuhan itu kurang bagus. Jadi beberapa pelabuhan itu kondisinya kurang bagus. Apakah itu sudah memenuhi standar pelabuhan internasional? Karena hal ini juga akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi logistik dan berdampak mengurangnya daya saing negara. Lalu yang ketiga, mengenai pasca terbentuknya holding nanti, ya, juga ini akan muncul persoalan-persoalan baru seperti yang dialami holding PTPN maupun holding karya, yang mereka juga bahkan merugi secara keuangan. Juga mereka diterpa persoalan seperti ketidakmampuan mempertahankan kinerja atau keuangan, juga menurunnya produktivitas yang karena COVID ini, juga adanya perbedaan budaya antar kelompok atau satuan kerja. Terus persaingan atau pertentangan gaya atau ego antar manajemen, yang juga ketidakmampuan melakukan perubahan, lemahnya komunikasi antar manajemen, persoalan dalam holding yang dan semacamnya. Jadi bagaimana antisipasi untuk semua ini? Jadi tadi disampaikan oleh Bu Nevi, harus dibenahi dulu masalah keuangan dan sebagainya sebelum dibentuknya holding ini. Nah, ini harus diantisipasi seperti ini. Jadi bagaimana antisipasi untuk semua ini? Lalu berikutnya, dengan holding Pelindo juga ya, tidak dapat dipisahkan dengan kerangka ekonomi daerah. Bagaimana aspirasi pemerintah daerah atau Pemda dapat diakomodasi tanpa harus mengganggu eksistensi pelabuhan? Karena dengan holding diharapkan terbangun konektivitas wilayah sehingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap daerah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo selama ini? Nah, artinya, Pemda diharapkan juga terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan pelabuhan sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Karena pelabuhan-pelabuhan itu kan adanya di daerah-daerah gitu. Jadi maka Pemda juga seyogyanya memperoleh keuntungan dari adanya holding Pelindo ini. Ini saya mohon penjelasan. Yang terakhir juga tadi sama yang disampaikan oleh Bu Nevi. Jadi masing-masing Pelindo sebelum melakukan holding perlu melakukan pembenahan terlebih dahulu, terutama mengenai manajemen dan keuangan masing-masing perusahaan.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli. Latar belakangnya udah sofa. Kita